Haleluya. Shalom, selamat malam rekan-rekan yang berkati Tuhan. Apa kabar pada malam hari ini? Kami semua berharap rekan-rekan pembawa solo yang di rumah aja selalu diberkati Tuhan dan selalu bersuka cita. Selamat datang dan selamat bergabung di ibadah gerakan pembawa solo Korop 1 Palu pada malam hari ini. Biarlah segala pujian dan ucapan syukur kita hanya untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari saat ini kita persiapkan hati dan pemikiran kita untuk bersekutu, berdoa, menaikkan puji-pujian dan penyembahan kita, serta mendengarkan firman-Nya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Selamat malam teman-teman rekan muda yang diberkati oleh Tuhan. Pada malam hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karena saya yakin Tuhan itu begitu luar biasa dalam kehidupan kita di tengah-tengah pandemik ini, di tengah-tengah virus ini, kita masih boleh datang beribadah kepada Tuhan. Saya yakin itu berkat dan kemurahan Tuhan saja dalam kehidupan kita. Pada malam hari ini kita akan memulaikan ibadah GPS kita, namun sebelum itu saya mengajak teman-teman untuk menyiapkan hati, pemikiran, sikap di rumah supaya kita beribadah ini betul-betul hanya tertuju kepada Tuhan saja. Musim berlalu, namun kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita ulang pujian ini dari awal. Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih setiamu, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. saya memberikan kesempatan kepada teman-teman semua menaikkan doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Karena saat-saat di tengah wabah ini kita masih bisa beribadah, Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga. Itu berkat dan karunia Tuhan saja. Kita juga bersyukur sampai pada saat ini kita masih sehat-sehat semua, yang teman-teman di rumah masih bisa melakukan aktivitas kita. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk hal itu. Mari kita mengaku juga segala dosa dan pelanggaran yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Baik itu dari pikiran kita, tindakan kita, perbuatan kita yang menyakiti orang lain,
maupun menyakiti hati Tuhan. Mari kita mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita berdoa juga penyembahan kita kepada Tuhan, agar apa yang kita persembahkan Tuhan pada malam hari ini melalui pujian kita, hati kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih setiamu, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerjaan surga, Bapa terima kasih kalau kami boleh ada pada hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu kami yakin dan percaya itu berkat dan karunia Tuhan saja. Tuhan pada malam hari ini kami akan memulaikan ibadah kami, ibadah GPS. Biarlah Tuhan tolong ibadah ini agar bisa menjadi berkat bagi kami semua yang di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Masih semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Saya yakinnya harus semangat meskipun kita di rumah. Kalau kita mau memuji nama Tuhan itu tidak memandang tempat, entah di rumah dimanapun kita berada, mari kita memuji nama Tuhan. Ada kuasa. Ya, mari kita tepuk tangan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Tuhanku
berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Mari kita memuji dan muliakan nama Tuhan pada malam hari ini. Mari kita katakan namanya Tuhan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, bermasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang tak membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Mari kita katakan segala kuasa tunduk pada Satu pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. katakan sekali lagi, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Berikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Ya, pada malam hari ini kita masih mempunyai satu pujian. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan pujian ini. Sebab Tuhan Maha Besar. Mari kita mengangkat tangan kita, memuji dan muliakan nama Tuhan. Mari kita pakai kedua tangan kita untuk bertepuk tangan. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaan. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa.
besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Mari kita ulang pujian ini dari awal. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Katakan sekali lagi. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. kuasanya dahsyat. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan dipuji dan dimuliakan pada malam hari ini. Saya mempersilakan duduk kepada teman-teman sekalian. Tiba pada saatnya pada malam hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya. Namun sebelum itu menyanyi, mari kita mengangkat pujian Diam di Hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu.
Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu Tuhan, Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Setelah Yesus dikuburkan, para murid berkumpul di sebuah tempat dan mereka mengunci pintu-pintu di tempat itu. Alkitab mencatat mereka melakukan itu karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Apa yang mereka tidak sangka adalah bahwa malam itu, meskipun pintu-pintu telah terkunci, tapi Yesus datang muncul di tengah-tengah mereka dan memberikan damai sejahtera. Nah teman-teman sekalian, mungkin saat ini kita juga sedang dalam keadaan yang terkunci. Kita tidak bisa pergi ke tempat-tempat di mana kita biasanya pergi. Kita tidak bisa beraktivitas dengan bebas. Kita terkunci. Bahkan ada banyak ketakutan, kekhawatiran mengenai kondisi di sekeliling kita yang bisa mengunci, mengurung kita. Tetapi pelajaran dari para murid, kita belajar bahwa di tengah-tengah ketakutan kita, Yesus hadir untuk memberikan damai sejahtera. Tidak ada masalah, tidak ada penyakit, tidak ada pergumulan yang dapat mengunci kita, yang dapat menahan Yesus hadir dalam kehidupan kita. Yesus bisa hadir di mana saja, Yesus bisa hadir kapan saja. Ketakutan adalah satu hal yang wajar. Sebagai manusia kita pasti merasa takut dan khawatir. Tetapi yang memberanikan kita adalah bahwa di tengah-tengah ketakutan kita, di tengah-tengah kekhawatiran kita, Yesus dapat hadir dan memberikan kepada kita damai sejahtera. Karena itu, andalkan terus Tuhan Yesus. Selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Karena ketika Yesus hadir dalam hidupmu, maka engkau akan merasakan damai sejahtera itu. Halo, anak-anak muda Korop 1 Palu. Bagaimana kabarnya? Saya percaya kalian tetap happy, ya, tetap luar biasa.
sekalipun kita ada di rumah. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Mungkin ada yang sudah bosan barangkali di rumah. Wah, ini terlalu lama saya di rumah ini. Ada beberapa tips yang ingin saya sampaikan kepada kita. Yang pertama, marilah kita menjadi anak muda yang luar biasa, mendukung pemimpin gereja dan mendukung pemerintah, sehingga apa yang disampaikan oleh pemerintah kita tetap tinggal di rumah, kita harus tetap taati, karena dari salah satu bagian dari iman adalah mentaati pemerintah. Dan saya percaya kita semua tetap ada di rumah. Mungkin ada yang sudah bosan terlalu lama ya, tapi saya percaya saudara akan menjadi garam dan terang, menjadi model ya. Dulu orang ingin jadi model banyak, tetapi saya percaya hari ini cari model gampang. Saudara taat kepada pemerintah, saudara menjadi berkat, menjadi garam bagi banyak orang, dan saudara menjadi berkat di sekeliling di mana saja saudara berada. Yang kedua, hati-hati jangan kita terprovokasi dengan ekonomi kita diajak, atau barangkali kita yang mengajak orang, atau mengirimkan berita-berita hoax sehingga orang lain menjadi takut gara-gara kita. Yang ketiga, ada satu yang perlu kita pelajari hari ini untuk meningkatkan imun ya, meningkatkan kekebalan tubuh. Kita harus selalu bersyukur, kita harus berdoa. Dengan bersyukur, saudara jangan mengeluh, jangan menyalahkan siapa, tapi saudara bersyukur, Tuhan terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk hari kemarin, dan seterusnya. Maka itu akan meningkatkan imun saudara sekalian. Saya percaya anak muda Korof 1 Palu diberkati oleh Tuhan, menjadi berkat luar biasa di mana saja saudara berada. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus kepada semua jemaat sekalian, secara khusus yang ada di Korof 1 Palu. Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Sudah 5 minggu kita tidak berjumpa di rumah Tuhan. Namun demikian, dengan tidak berjumpanya kita di gereja, tapi saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Walaupun semua aktivitasnya hanya ada di rumah, di sekitar rumah, halaman lain sebagainya, tapi Tuhan selalu menolong, menyertai dan memberkati. Ya, pesan saya bagi Ofisir Korof 1 Palu menyampaikan, kiranya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian tetap semangat menjalani kehidupan ini. Entah berapa lama kita tidak akan berjumpa bersama di rumah Tuhan, tetapi kita percaya Tuhan punya waktu untuk kita. Dan satu saat nanti Tuhan pasti juga akan berikan waktu bagaimana kita dapat kembali berjumpa bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, pesan saya, mari kita tetap tinggal di rumah dan mematuhi pesan-pesan daripada pemerintah. Dan jangan lupa di dalam doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan, senantiasa juga terus berdoa untuk pemerintah, berdoa untuk para medis. Daripada itu kita tetap senyum, semangat dan kuat menjalani tantangan yang kita hadapi pada saat ini. Tuhan kita yang kita kenali dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus tidak akan pernah membiarkan kita sendirian. Dia pasti akan terus menjaga, memelihara kita. Lebih khusus lagi akan memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita, dan khususnya virus ini akan segera berlalu ya dari kehidupan kita sebagai umatnya. Dan bagaimana firman-firman Tuhan yang kita boleh dengarkan lewat khotbah-khotbah para hamba Tuhan, pendeta lain sebagainya, nah itu tentu menguatkan kita semua. Sekali lagi ucapkan Tuhan memberkati, tetap sehat, tetap senyum. Haleluya. Amin. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Halo rekan-rekan muda yang ada di GPS Korof 1 Palu. Saya Letnan Jeffrey, Sekretaris Orang Muda Divisi Palu Timur. Saya tahu bahwa selama kurang lebih 2 bulan kita merasakan hal yang berbeda secara khusus dalam peribadahan kita.
Tetapi melalui kesempatan ini saya ingin terus mendorong orang-orang muda yang ada di Korop 1 Palu untuk memiliki semangat yang membara dalam melayani Tuhan. Memang kita tidak dapat beribadah di gereja, tetapi percayalah bahwa seperti slogan yang selama ini saudara dan saya juga banggakan, bahwa kita adalah sakramen community. Dalam kondisi seperti ini, kebersatuan kita dan Kristuslah yang menjadi satu-satunya alasan untuk kita menjalani kehidupan. Olehnya saya ingin supaya kita tetap juga menjaga jarak. Teruslah rajin mencuci tangan, pakailah masker jika saudara-saudara ingin bepergian keluar rumah, dan pastikan kita terus ada dalam gerakan doa, sehingga doa yang menjadi kekuatan kita benar-benar akan memotivasi kehidupan kita, bahwa segala sesuatu yang ada dalam kehidupan ini ada dalam kontrol Allah. Dan satu hal yang kita ketahui, Allah memelihara kita. Semoga Tuhan terus memberkati dan juga melindungi kita. Amin. Haleluya, salam sejahtera bagi Anda sekalian, secara khusus orang-orang muda Bala Keselamatan. Dan pada saat ini adalah sukacita bagi saya boleh berbagi dengan Anda sekalian dari firman Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan bagi Anda sekalian dengan judul Komitmen Kekal Sang Gembala Agung. Komitmen Kekal Sang Gembala Agung. Kita akan melihat dari Perjanjian Lama dan juga kita akan melihat dari Perjanjian Baru. Perjanjian Lama kita akan melihat dari Mazmur 23 dan merenungkan beberapa bagian dari situ. Tetapi nanti kita akan beralih ke Perjanjian Baru ketika Tuhan Yesus Kristus menyatakan, mendeklarasikan bahwa Ia adalah gembala yang baik. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, pada saat ini kami datang kepadamu meminta kiranya Engkau berkenan memberkati penyampaian berita firman Tuhan ini, sehingga orang-orang muda kami diberkati oleh Tuhan, diberanikan oleh Tuhan. Berkati pemberitaan firman Tuhan ini ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Firman Allah yang hidup. Amin. Mazmur nomor 23. Mazmur ini adalah mazmur yang semua kita sudah mengenalnya, sudah sering membaca, sudah sering merenungkan bagian daripada mazmur ini. Kalau Anda perhatikan di sini saya punya tongkat, yang nanti saya akan cerita tentang ini. Kemudian di sini saya ada gambar tentang gembala yang baik, yang nanti juga saya akan ceritakan kenapa saya menggunakan dua objek ini di dalam renungan pada saat ini secara khusus. Tapi mari kita lihat Mazmur 23. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur 23 ini seperti saya mengatakan tadi begitu khusus bagi orang-orang Kristen, bagi orang-orang percaya, karena Mazmur ini menegaskan, mendeklarasikan tentang Allah yang adalah sumber berkat, jaminan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan demikian, The Lord is my shepherd, I shall not in want. Tuhan adalah gembalaku, maka aku tidak akan membutuhkan lagi yang lain. Memang kalau kita perhatikan ayat demi ayat, bahkan kalimat demi kalimat, kita akan mendapati sejumlah jaminan daripada Mazmur 23 ini. Dia mengatakan, aku tidak akan membutuhkan lagi yang lain sebab Tuhan menyediakan layanan bagiku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau.
Ia menyediakan bimbingan, Ia menyediakan kesegaran jiwa, Ia menyediakan tuntunan bagi perjalanan hidup kita. Ia memberikan penyertaan bagi kita. Ia menyediakan atau memberikan penghiburan di masa-masa sulit atau duka. Ia memberikan penyediaan atau kecukupan ketika kita membutuhkan. Ia memberikan urapan dan kuasa ketika kita memerlukannya. Ia memberikan kebajikan, kemurahan belaka. Bahkan pada ayat yang terakhir, kalimat terakhir, dikatakan diberikan jaminan kebahagiaan di dalam kekekalan bagi setiap orang yang percaya. Jaminan kekal atau komitmen kekal Sang Gembala Agung. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, siapakah Dia, Gembala itu? Siapakah Dia yang memberikan jaminan tentang semuanya ini bagi kita sekalian, yang didaftarkan dalam Mazmur 23, yang diungkapkan oleh Raja Daud ketika dia mengalami masa-masa sulit, mengalami kesulitan dan tantangan, terancam nyawanya, melarikan diri dari musuhnya. Siapakah Dia sehingga Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku? Di dalam perjanjian baru dari Yohanes pasal 10 kita mendapati sebuah perikop yang mengatakan gembala yang baik. Dan di sini dicatat saudara-saudara sekalian bahwa Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, Dia yang mati di atas kayu salib, yang dikubur saudara-saudara sekalian. Kemudian pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, 40 hari kemudian naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dialah gembala itu. Dialah yang menuntun kita. Dialah yang membimbing kita. Dialah yang memberikan jaminan. Perhatikan saudara-saudara sekalian, dan saya ingin mengajak kita untuk melihat Yohanes pasal 10 ini. Secara khusus ayat yang ke-11, 12, ayat 14 dan 15, dan nanti kita akan melihat ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-29. Ayat yang ke-11 dan ke-12 mengatakan demikian. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara sekalian, belum lama, beberapa minggu yang lalu kita memperingati Jumat Agung, ketika Yesus Kristus, Sang Gembala yang agung itu, memberikan hidupnya di atas kayu salib untuk menjadi tebusan bagi keselamatan dunia ini, bagi keselamatan Anda sekalian, dan bagi keselamatan saya. Setiap orang yang percaya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yang berarti saudara-saudara sekalian, setelah Kristus menebus kita, kita terima dan percaya Dia yang telah mati untuk kita, maka dengan demikian Dia menjadi gembala kita untuk selama-lamanya. Dikatakan gembala yang baik adalah Ia yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Oh, setiap kali saya melihat salib, saya diteguhkan kembali. Saya dihiburkan, meskipun juga saya merasa ada duka karena Tuhan mati bagi saya. Tetapi hasil daripada salib itu, pengorbanan Kristus, menyebabkan saya mengalami sukacita karena telah ditebus dan memperoleh keselamatan yang kekal. Kalau ada di antara Anda sekalian orang muda yang belum punya kepastian itu, belum punya kepastian keselamatan itu, saya ingin memberikan jaminan kepada Anda sekalian, kabar gembira dari firman Tuhan, bahwa gembala yang baik telah mempersembahkan hidupnya bagi Anda sekalian, bagi kita semua. Itu yang pertama, komitmen
kekal Sang Gembala Agung ditandai dengan kerelaannya mempersembahkan hidupnya bagi domba-dombanya. Yang kedua, ayat yang ke-14 dan 15 mengatakan demikian. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Gembala yang agung, saudara-saudara sekalian, mengenal saudara dan saya. Dalam keadaan bagaimanapun, dalam situasi bagaimanapun, apalagi pada saat-saat ini, ketika kita sepertinya terisolasi, sepertinya harus dikungkung, sepertinya harus memisahkan diri dari orang lain. Saat-saat dimana kita bertanya-tanya tentang apa yang bisa dan mungkin terjadi dengan saya, bagaimana hari esok saya, bagaimana dengan kesehatan saya, bagaimana dengan keluarga saya, bagaimana dengan studi saya, bagaimana dengan pekerjaan saya. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, izinkan saya menyampaikan kabar gembira dari komitmen agung, komitmen kekal seorang gembala agung, yaitu bahwa ia mengenal engkau. Dia tahu persis siapa dirimu. Dia tahu persis apa yang sedang engkau alami di dalam kehidupanmu. Untuk itu, mari kita memiliki ketentraman, damai sejahtera, karena gembala kita yang agung itu mengenal siapa kita. Mengetahui apakah kita sedang berada di puncak gunung atau kita sedang berada di lembah kekelaman, di masa-masa sulit. Ada satu jaminan bagi kita sekalian, Dia mengenal kita dan mengetahui apapun keadaan yang sedang kita hadapi. Yang ketiga daripada komitmen kekal Sang Gembala Agung, dicatat dalam ayat 27, 28, dan 29. Ini sungguh-sungguh menghibur hati saya, sungguh-sungguh menguatkan saya. Dikatakan demikian, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Perhatikan saudara-saudara sekalian. Dia memberikan gambaran bahwa domba-dombaku berada di tanganku dan tidak satu pun yang bisa merebut mereka daripadaku. Kemudian dia melanjutkan, dia mengatakan bahwa tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Luar biasa. Dikatakan di sini bahwa aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Kenapa? Karena kita berada di dalam tangan Tuhan. Tidak ada satupun yang akan bisa merampas kita dari tangan Tuhan. Tidak ada kuasa di dalam dunia ini yang bisa merampas kita dari tangan Tuhan. Sakit penyakit sekalipun, virus yang menakutkan diberitakan dan hari-hari ini kita mendengarkan, tidak akan dapat merampas kita dari tangan Tuhan. Satu-satunya yang mungkin yang akan menyebabkan kita terlepas dari tangan Tuhan adalah kebebasan kita. Kalau kita memutuskan meninggalkan Tuhan, kalau kita memutuskan melepaskan diri dari tangan Tuhan, maka saudara-saudara sekalian, itu yang akan menyebabkan kita terpisah dari Tuhan. Tetapi selama kita menjadi domba yang baik, domba yang mengikuti Sang Gembala, setia di dalam Dia, beriman kepadanya, maka saudara-saudara sekalian, komitmen kekal dari Gembala yang agung ini akan menjadi bagian bagi kita sekalian. Dia akan memelihara kita. Allah yang adalah pencipta, pemelihara dan pemerintah alam semesta adalah Dia
yang kita sebut sebagai gembala yang agung. Oh, kiranya pada hari-hari ini Anda diberanikan, dikuatkan, diteguhkan, meyakini bahwa engkau sedang berada di dalam pemeliharaan Sang Gembala yang agung. Saya ingin menutup renungan ini dengan sebuah kesaksian. Kenapa tadi saya menunjukkan tongkat gembala ini bagi Anda sekalian, dan juga saya punya gambar di sini. Kedua objek ini ditata sedemikian rupa oleh istri saya di ruang doa kami. Di rumah kami ada satu kantor dan sekaligus juga kami gunakan sebagai ruang doa. Beberapa minggu yang lalu atau lebih dari sebulan yang lalu, teritori kita atau Balak Keselamatan Indonesia mendapatkan kunjungan dari sekelompok ibu-ibu dari Papua New Guinea. Dan setelah 1 minggu mereka berada di Bandung, di Jakarta, dan juga di Cirebon, mereka berada di Bandung, dan masih 1 minggu lagi mereka akan berkunjung di Jakarta sebelum mereka kembali ke Papua New Guinea. Tetapi salah satu hari, seorang ibu dari rombongan ini mengalami sakit, dan sakitnya sangat mengkhawatirkan. Ada tanda tanya, ada dugaan bahwa ibu ini berpotensi terjangkit positif virus corona. Dan pada hari-hari itu kami merasa begitu bertanya-tanya, begitu khawatir, sebab kalau betul itu terjadi maka akan menyebabkan polemik dan permasalahan yang sangat besar bagi teritori kita, karena mereka adalah ibu-ibu yang berkunjung dari negara lain. Maka saudara-saudara sekalian, saya ingat pada malam itu, hari Minggu malam, setelah selesai ibadah gabungan beserta dengan ibu-ibu ini yang memimpin, kemudian saya masih ingat pada malam itu saya pergi ke ruang doa meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan ibu ini. Sebab jika esok hari ia tidak pulih, demamnya tidak berhenti, maka akan dilakukan pengetesan, rapid test untuk ibu ini. Dan kalau terjadi, maka ini akan menjadi satu hal yang sangat sulit untuk dikelola atau untuk ditangani. Maka malam itu saya pergi ke ruang doa, saya melihat gambar ini. Lalu saya mengatakan, Tuhan, Engkau adalah gembala yang baik. Tuhan, Engkau menggendong satu domba kecil. Dan saya mengatakan, ibu yang sedang sakit itu seperti domba yang kecil, domba yang sedang sakit, membutuhkan tanganmu untuk menjamah, menyembuhkan dia. Saya melihat tongkat yang diletakkan di samping bangku anugerah di ruang doa. Dan saya mengatakan, Tuhan, Engkaulah yang pernah menuntun bangsa Israel, pernah menuntun umat-Mu di lembah kekelaman sekalipun. Tuhan, sesuai dengan janji-Mu, sembuhkanlah ibu itu. Dan saudara-saudara sekalian, besok paginya saya menanti-nanti berita dan memuji Tuhan. Ibu itu berhenti dari demamnya. Saya percaya bukan hanya doa saya, tapi doa banyak orang dari hamba-hamba Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, karena Tuhan lagi membuktikan Dia adalah gembala yang baik. Maka kami bersyukur atas jawaban Tuhan bagi doa-doa yang sudah dipanjatkan, sehingga kami bisa mengembalikan atau memulangkan rombongan ibu-ibu dari Papua New Guinea ini dengan lebih awal. Pesawatnya tersedia. Kalau mereka kembali pada tanggal yang ditentukan semula, maka mereka tidak akan bisa kembali, sebab pada tanggal itu seluruh pesawat penerbangan internasional ditutup. Tetapi Tuhan membuka jalan sehingga ibu-ibu ini bisa kembali ke negaranya dengan selamat. Dan setelah 14 hari mereka dikarantina di kota Port Moresby, di ibu kota Papua New Guinea, dinyatakan bahwa mereka semua sehat adanya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, komitmen kekal
Sang Gembala Agung adalah pengharapan bagi Anda, pengharapan bagi saya, pengharapan bagi dunia ini. Sebab dialah yang telah memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dialah yang mengenal apapun keadaan daripada domba-dombanya. Dialah yang menjamin, memegang kita di dalam genggaman tangannya. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati Anda sekalian. Haleluya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung untuk beribadah bersama pada malam hari ini, dan kami juga mengucapkan selamat datang untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali bergabung bersama-sama beribadah dengan gerakan pembawa solo Korab 1 Palu. Jangan lupa minggu depan kita ketemu lagi. Untuk itu jangan lupa like, comment, subscribe, dan share link ini ke teman-teman kalian semua di sosial media. Dan untuk info selanjutnya mengenai gerakan pembawa solo Korab 1 Palu, silakan teman-teman bisa cek di akun Facebook, Instagram, dan juga YouTube. Kami terus mengajak rekan-rekan untuk berdoa bagi bangsa dan negara kita di seruan doa bagi dunia di hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Dan hari Sabtu dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore, mari sama-sama kita juga berdoa puasa. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita menutup dengan doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu sekali lagi memohon berkatilah setiap pendengar daripada berita firman Tuhan ini. Baik itu orang-orang muda, orang dewasa, siapapun Tuhan. Supaya melihat, mengerti, dan bahkan meletakkan iman mereka. Percaya kepada Gembala Agung itu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Yang telah memberikan hidupnya bagi kami, yang mengenal kami, apapun keadaan kami, bahkan menjamin, memegang kami di dalam tangannya, dan tidak seorang pun, tidak satu kuasa pun dapat merampas kami dari tangan Tuhan. Terpujilah namamu. Dan saudara-saudara sekalian, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Allah, dan damai sejahtera di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita menyertai Anda sekalian, kita semua, saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Haleluya.